Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dosen Nur Irwansyah dan teman-teman semua, selamat sore. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membaca. Nah, membaca itu ada 3 tahap. Yang pertama prabaca, yang kedua membaca, dan yang ketiga itu pasca baca. Di dalam metode SQ3R itu ada S-nya itu survei, Q-nya itu question, R yang pertama itu read, R yang kedua recite, dan R yang ketiga itu review. Nah, di dalam prabaca itu ada survei dan question. Survei itu apa sih? Survei itu kita itu pilih-pilih dulu, mencari buku yang bermanfaat, yang menarik, dan yang kita butuhkan. Dan yang kedua itu question. Question itu apa sih? Question itu membuat pertanyaan dari gambar cover ini. Dari setelah kita pilih bukunya yang menarik, dari covernya ini kita sudah membuat pertanyaan apa nih, misalnya ini kan judulnya Telaga Buat Bumi. Nah, pertanyaan itu contohnya misalnya apa sih telaga itu, nah Tumi itu siapa, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah membaca. Yang kedua itu membaca, read. Di sini di read ini ada prosesnya itu membaca, dan setelah membaca itu menjawab pertanyaan yang tadi telah dibuat di question. Nah, yang ketiga itu pasca baca. Apa sih pasca baca itu? Yang kita lakukan setelah membaca. Di dalam metode ini ada recite dan review di dalam pasca baca. Nah, recite itu apa sih? Recite itu menceritakan kembali dari isinya. Jadi kita menceritakan kembali nih apa yang sudah kita baca nih dari isi-isi buku cerita ini. Nah, setelah recite kita review, dilihat lagi. Review itu apa? Review itu dilihat lagi, dibaca lagi ceritanya supaya ingat, dan boleh juga ditulis kembali ceritanya. Yang harus kita perhatikan itu kebiasaan buruk membaca. Apa aja sih kebiasaan buruk dalam membaca? Yang pertama itu adalah vokalisasi. Apa itu vokalisasi? Vokalisasi itu membaca dengan suara lantang. Jadi seperti contohnya itu kayak anak kecil yang sedang belajar membaca agar pelafalannya jelas. Tapi kalau kita yang sudah bisa baca itu jangan vokalisasi ya, suaranya itu harus suara yang di dalam hati. Nah, yang kedua itu kesalahan yang kedua itu menggerakkan bibir tanpa suara atau komat kamit. Jadi bacanya itu masih komat kamit kayak gini. Itu juga jangan dilakukan ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu menggerakkan kepala seperti ini. Itu juga harus dihindari ya teman-teman. Kebiasaan buruk yang keempat itu menunjuk dengan jari. Jadi bacanya itu ditunjuk dengan jari seperti ini. Jadi jarinya itu menunjuk ke bacaan-bacaan, itu juga harus dihindari. Yang kelima itu regresi, membaca ulang. Jadi selesaikan dulu bacanya sampai titik, sampai akhir, jangan sampai diulang ya teman-teman. Nah, yang keenam itu subvokalisasi atau mengeja. Jadi bacanya itu sudah dalam hati, tapi dalam hati itu melafalkan kata demi kata dalam hati. Jadi kalau bisa itu membacanya itu jangan mengeja ya, tapi dalam hati, dan langsung dulu diselesaikan sampai akhir, dari awal sampai akhir paragraf dibacanya itu. Baik, mungkin video selanjutnya akan saya praktekkan dengan adik-adik kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Masyito dengan NPM 2022-21-50254. Di sini saya ditemani oleh Rizka sama Azkia. Oke, kita akan praktek membaca dengan metode SQ3R. Apa sih SQ3R? SQ3R itu survei, question, read, recite, dan review. Nah, yang pertama itu survei. Kita mau pilih dulu nih bukunya, mau yang mana ya? Yang ini. Oke. Nah, yang kedua question. Questionnya itu dari gambarnya ini ada
apa aja ya teman-teman? Ada pertanyaan apa aja sih dari gambar ini? Ada hewan apa aja di dalam cerita? Boleh. Tumi hewan apa? Ya, Siapa teman-teman Tumi? Apa itu telaga? Apa manfaat atau amanah? amanat dari cerita berikut? Oke, pertanyaannya silakan ditulis ya. Oke, teman-teman udah dapat pertanyaannya? Sudah. Oke, sudah tulis ya. Sekarang kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu read. Read itu membaca. Silakan dibaca.
Udah selesai belum? Lagi. Lanjutin. Selesai. Oke, keren. Tadi udah? Iya, bentar. Oke, udah selesai bacanya. Sudah, Bu. Oke, tadi kan teman-teman buat pertanyaan ya. Iya. Ada nggak nih jawabannya dari ceritanya? Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya Yang nomor 1, ada hewan apa aja dalam cerita? Ya, tadi ketemu nggak jawabannya? Ketemu. Ada apa aja ya? Beruang madu, Ya, berang-berang, betul. burung, kucing, kura-kura, kebo, sama udah kambing. Oh Oh iya, kambingnya betul. Ada 7 ya hewannya ya. Terus yang pertanyaan yang kedua, ada hewan apa aja? Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua, Tumi hewan apa? Tumi itu adalah hewan beruang madu. Hebat. Yang ketiga pertanyaan apa ya? Siapa teman-teman Tumi? Edo, Titi, Uci, Kuro, Embi, dan Abel. Yang nomor 4 pertanyaannya. apa itu telaga? Telaga itu adalah danau buatan atau kolam buatan untuk beruang atau hewan-hewan lainnya. Hebat. Yang kelima pertanyaan apa ya? Apa manfaat amanat dari cerita Tumi? Ya, ada enggak? Jawabannya adalah jangan mencuri. Jujurlah kepada teman karena teman akan membantu ketika kita sulit atau sedang butuh bantuan. Hebat banget Rizka sama Sadil. Sekarang kita masuk ke metode yang keempat. Yang keempat itu tadi kita yang ketiga sudah read, yang keempat adalah recite. Recite itu apa sih? Menceritakan kembali kisahnya. Siapa yang mau duluan? Seingatnya aja, tanpa lihat buku ya. Seingatnya aja. Tadi ceritanya tentang apa, Kak Skia? Tentang telaga buat Tumi. Ya, coba ceritakan lagi. Oh, ceritanya tuh apa sih? Oke, Rizka dulu deh. Apa namanya? Yang si Tentang apa? salah satu dari temannya mencuri di ini. Di kolam. Heeh. Iya, betul, mencuri di kolam. Terus apa yang dilakukan teman-temannya ketika tahu ada yang mencuri? Menasehatinya dan bilangin dengan benar supaya tidak mencuri kembali. Bisa sekarang. Oke, sekarang Rizka ceritakan apa yang kami ingat aja, nggak usah baca. Ini kisahnya tentang Telaga buat Tumi. Di halaman terakhir ceritanya si Tumi suaminya udah meninggal. ya betul. Terus si Tumi nangis. Terus si Titi ngajak Tumi untuk mencari makan. Tapi Tumi sedang sedih karena suaminya telah meninggal. Akhirnya teman-temannya buat telaga buat Tumi. Oke, kita masuk yang kelima. Yang kelima itu review. Review itu melihat lagi, dibaca lagi ceritanya supaya ingat. Jadi tadi kan manfaatnya kan betul, suaminya Tumi itu di akhir meninggal ya. Iya. Tapi lu udah baca belum tadi di halaman akhir? Ini udah. Reviewnya sudah selesai? Sudah. Oke, Sebentar, coba dibaca sebentar. lagi. Oke, kita tunggu Sadio. Sudah.
Oke, tadi kan teman-teman Tumi kan ada banyak ya, ada burung madu, burung, kucing, kura-kura, kebo, dan berang-berang. Nih, apa sih yang dilakukan teman-temannya untuk Tumi? Apa sih? Membantu Tumi untuk mencari makan dan membuat telaga buat si Tumi agar Tumi tidak merasa sedih lagi karena suaminya telah meninggal. Ya, berarti hebat, baik banget ya teman-temannya membantu Tumi untuk mencari makan dan Tuminya tidak mencuri lagi. Tadi beruang madu namanya siapa? Tumi. Burung namanya? Titi. Betul. Kucing namanya? Uci ya? Uci. Kura-kura? Ebo. Embi. Ya betul. Kebo namanya? Ebo, betul. Kalau berang-berang yang bantu gali tanah buat itunya siapa namanya? Abel. Iya, Abel, betul. Ya, tadi yang gali tanah buat telaganya siapa namanya? Berang-berang, Abel, betul. Papa, coba sambil perbuatan positif apa yang Tumi lakukan? Positif ya. Nggak tahu. Kamu? Positif apa negatif? Positif. Positifnya Tumi harus sabar karena suaminya Tumi telah sabar karena suaminya telah meninggal. Kalau negatifnya tadi pertamanya Tumi ngapain ya? Tumi mencuri makanan. Iya, mencuri apa itu? Mencuri tomat, ikan, timun, dan buah-buahan atau makanan-makanan lainnya. Ya, jadi kesimpulannya itu kita nggak boleh mencuri ya teman-teman. Kita itu harus jujur juga sama teman kita. Karena kalau kita kesulitan, ntar yang bantu siapa? Teman. Betul. Karena kita makhluk sosial. Dan kita juga bisa meninggal. Iya. Oke, kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.